Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ke bab 10 ya, masih PJOK kelas 4 SD 1 Poncowati. Di bab 10 kali ini kita akan belajar tentang latihan daya tahan dan kekuatan tubuh ya. Kita akan belajar itu. Kita cek dulu. Nah, ini ada gambar, sedang gambar 10.1 contoh gerakan untuk melatih daya tahan tubuh. Nah, kita langsung saja ke uraiannya. Kamu tentu mengharapkan agar tubuhmu sehat dan kuat. Dengan berolahraga, kamu tentu mengharapkan agar tubuhmu sehat dan kuat ya. Dengan berolahraga secara teratur dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Sebelum melakukan olahraga, sebaiknya kalian melakukan latihan peregangan atau pemanasan. Mengapa? Ya, latihan pengembangan bertujuan atau latihan pemanasan bertujuan untuk menghindari cedera ketika kita berolahraga. Ada beberapa macam gerakan untuk meningkatkan daya tahan dan kekuatan tubuh. Bentuk latihan apa saja yang harus dilakukan agar tubuh tetap sehat dan bugar? Ya, langsung saja kita ke bawah ya. Nah, tentang yang A ini ya. A. Pengembangan tubuh. Sebelum melakukan olahraga, tentunya kalian melakukan pemanasan. Latihan pemanasan ini sangat penting agar otot-otot dalam tubuh tidak kaget dan terasa sakit setelah berolahraga. Latihan yang akan kita lakukan harus bertahap ya, yakni dimulai dengan pemanasan atau latihan pengembangan tubuh. Latihan pengembangan tubuh adalah serangkaian gerakan manusia untuk melenturkan persendian, keseimbangan badan, kekuatan otot, kecepatan gerakan, agar terhindar dari kecelakaan dan sekaligus sebagai persiapan tubuh untuk melakukan gerakan yang lebih berat. 1. Ya. Latihan pengembangan tubuh. Latihan pengembangan tubuh agar jenis latihan tubuh yang digunakan sebagai pemanasan. Oleh karena itu, latihan pengembangan tubuh juga dikatakan sebagai senam pernapasan. Dan jenis gerakan-gerakannya sangat sederhana dan tidak melelahkan. Latihan pengembangan tubuh merupakan gerakan pemanasan atau senam kondisi sebelum melakukan gerakan senam yang sebenarnya atau melakukan pemanasan olahraga lain. Oke, lanjut. Bentuk latihan pengembangan tubuh merupakan latihan jasmani yang disusun secara sistematis dan efisien yang berisikan gerakan dasar. Tujuan latihan pengembangan tubuh adalah untuk memacu kelentukan, keseimbangan dan kekuatan tubuh. Latihan pengembangan tubuh dilakukan dengan cara menggerak-gerakkan anggota tubuh secara berulang-ulang dan teratur. Latihan pengembangan tubuh dapat dilakukan baik memakai alat perkakas maupun tidak memakai alat perkakas. Latihan pengembangan tubuh yang dilakukan tanpa alat maupun memakai alat perkakas bisa dikatakan senam bebas. Artinya bebas memakai alat dan bebas dari perkakas. Oke, nomor 2. Manfaat melakukan latihan pengembangan tubuh. Orang yang melakukan senam akan nampak terlihat adanya perubahan karena sebab akibat atau pengaruh melakukan senam. Perubahan itu dapat dilihat dan dirasakan, akan tetapi perubahan itu segera hilang. Jadi perubahan itu dapat dikatakan perubahan sesaat atau sementara. Ada perubahan yang tidak segera dapat dirasakan dan tidak segera dilihat, tapi segera hilang sehingga sifatnya menetap. Tidak segera hilang ya maksudnya. Ada beberapa manfaat melakukan senam secara teratur dan benar dalam jangka waktu cukup, dan kemungkinan sebagai bentuk memperhatikan atau meningkatkan taraf kesegaran jasmani yang baik. Yang berikutnya membentuk sikap dan gerak.
Yang C, mengadakan koreksi terhadap kekurangan, ya kekurangbenaran sikap dan gerak. Membentuk kondisi fisik, ya kekuatan otot, kelincahan dan kecepatan. Yang E, memberikan rangsangan bagi bagi tubuh, khususnya bagi anak-anak. F, membentuk bagian sikap kejiwaan atau membentuk keberanian, kepercayaan diri, kesiapan diri dan kesanggupan bekerja sama. Yang G, memupuk rasa tanggung jawab terhadap kesehatan diri dan masyarakat, ya. Nah, ini yang B. B itu bentuk-bentuk latihan daya tahan tubuh. Apa saja itu? Kalian telah mempelajari tentang latihan pengembangan. Tujuan latihan pengembangan tubuh adalah untuk memacu kelenturan, keseimbangan, dan kekuatan tubuh. Latihan pengembangan tubuh dilakukan dengan cara menggerakkan anggota tubuh tertentu secara berulang-ulang dan teratur, ya. Latihan pengembangan tubuh dapat dilakukan sebagai latihan pemanasan. Sekarang kita akan mempelajari latihan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang baik, ya, kita perlu melakukan latihan daya tahan tubuh secara teratur dengan bentuk-bentuk latihan daya tahan tubuh antara lain sebagai berikut. Latihan push up, ya di sini. Latihan mengangkat tubuh atau push up. Posisi langkah atau langkah-langkahnya mengangkat tubuh adalah posisi tubuh terungkup, jarak kedua tangan yang rata dengan lantai. Kemudian kedua tangan mengangkat badan secara berulang-ulang. Badan diturunkan kembali hingga kedua tangan bengkok dan badan lurus tegap. Latihan ini dilakukan berulang-ulang agar mendapatkan kekuatan otot tangan dan bahu. Ya, lihat gambar 10.2. Lanjut, yang latihan kedua adalah latihan gerak jongkok berdiri. Langkah-langkahnya adalah pertama-tama berdiri tegak, kedua belah kaki dirapatkan dan tangan berada di pinggang. Berat badan diturunkan ke bawah dengan cara menekukkan kedua belah lutut. Lutut ditekuk sampai membentuk sudut 90 derajat. Badan ditegakkan seperti semula. Lanjut, ya. Latihan ini dilakukan berulang-ulang selama satu rangkaian. Pada hitungan ke-1 badan diturunkan ke bawah dan pada hitungan kedua badan diluruskan ke atas. Yang ketiga, latihan lompat tanpa awalan bersama-sama. Latihan lompat awalan adalah salah satu bentuk latihan untuk menguatkan otot tungkai, ya. Otot tungkai. Latihan ini harus dilakukan dengan koordinasi antara tungkai dan tangan agar menghasilkan keseimbangan yang sempurna dan gerakan yang baik. Langkah-langkah latihan melompat tanpa awalan adalah mula-mula berdiri tegak, kaki kanan berada di depan dan kaki kiri di belakang. Berat badan berada pada kaki belakang, kemudian dengan merendahkan badan dan bertumpu pada kaki kanan. Pada saat melompat, kaki diayun ke depan dan kedua tangan mengimbangi badan untuk menjaga keseimbangan. Berikutnya, selanjutnya lakukan gerakan mendarat dengan kedua kaki mengeper dan lutut harus ditekuk. Latihan ini dapat dilakukan dengan bergantian kaki, ya. Latihan ini harus dilakukan berulang-ulang agar menghasilkan kekuatan otot tungkai yang baik. Yang keempat, jenis latihan yang keempat adalah latihan loncat katak individu maupun bersama-sama. Langkah-langkahnya latihan loncat katak adalah mula-mula melakukan sikap jongkok, sikap seperti katak, ya. Bungkukkan badan dan kedua tangan diletakkan di tanah. Posisi kedua kaki dalam sikap jinjit, berdiri dengan ujung kaki. Apabila telah siap, lompatlah sejauh-jauhnya dengan menolakkan kedua tangan dan ujung telapak kaki. Pada saat meloncat, kedua kaki diacungkan ke depan dan kedua tangan ditarik ke belakang, ke depan dan ke bawah. Oke, lanjut. Ya. Gerakan mendarat diusahakan dengan kedua kaki mengeper dan secara bersama-sama. Pada waktu mendarat, badan diusahakan tetap jongkok seperti sikap semula, sikap katak, ya. Latihan ini dilakukan berulang-ulang agar menghasilkan kekuatan otot tungkai yang maksimal. Lihat gambar 10.6 loncat katak, ya.
Sedangkan latihan yang kelima untuk kebugaran itu yaitu latihan berjalan menggendong teman. Langkah-langkahnya latihan berjalan menggendong teman adalah carilah teman yang seimbang sama beratnya ya. Teman yang digendong berada di belakang teman yang digendong. Kedua belah tangan teman dan yang digendong memeluk dada teman yang menggendong. Teman yang menggendong memegang pantat teman yang digendong ya. Apabila posisi tersebut sudah dikuasai, lakukan sambil berlari kurang lebih sejauh 10 meter. Latihan ini dilakukan secara bergantian ya. Latihan ini dapat dilakukan dalam perlombaan. Pasangan yang lebih dahulu memasuki garis finish dialah pemenangnya. Lanjut. Oh, udah ya. Oke, masih C. Latihan kelenturan ini ya. Tadi kekuatan ini C. Berarti cukup dulu sampai di sini saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.